Setiap hari kita hidup berdampingan dengan orang lain. Ada yang membuat kita senang, ada yang membuat kita tenang, tetapi tidak jarang ada pula yang membuat kita marah atau tersinggung. Kadang ucapan kecil saja mampu mengusik hati. Kadang tatapan sinis, komentar pedas, atau hinaan bisa menusuk lebih tajam daripada pisau. Pertanyaannya adalah, apakah kita akan terus menjadi budak amarah? Ataukah kita bisa menemukan cara untuk tetap tenang, tidak tersinggung, bahkan hidup damai meskipun dunia di sekitar penuh dengan provokasi? Disinilah filsafat stoikisme hadir, berpadu dengan ilmu psikologi modern dan semangat inovasi. Mari kita jelajahi bersama. Dalam sebuah perjalanan panjang, bagaimana cara untuk tidak marah atau tersinggung lagi oleh siapapun? Amarah adalah emosi yang alami. Ia muncul ketika kita merasa dilukai, direndahkan, atau tidak dihargai. Secara biologis, amarah memicu tubuh, mengeluarkan adrenalin, meningkatkan detak jantung, dan menyiapkan kita untuk melawan. Mekanisme ini berguna saat nenek moyang kita menghadapi bahaya. Namun dalam kehidupan modern, amarah sering muncul karena hal-hal sepele. Komentar di media sosial, candaan yang menyinggung, atau sikap orang lain yang tidak sesuai ekspektasi. Psikologi menjelaskan bahwa kemarahan seringkali bukan tentang apa yang dikatakan orang lain, melainkan tentang interpretasi kita. Ketika ego kita besar, setiap sindiran terasa seperti serangan. Tetapi ketika ego kita kecil, hinaan tidak lagi mengganggu. Inilah mengapa stoikisme menekankan penguasaan diri, bukan dunia yang harus diubah, melainkan pikiran kita. Stoikisme lahir ribuan tahun lalu di Yunani dan Romawi. Filsuf-filsuf seperti Epictetus, Seneca, dan Marcus Aurelius mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengendalikan dunia luar, tetapi kita bisa mengendalikan cara kita meresponsnya. Prinsip utama stoikisme adalah membedakan antara hal yang berada dalam kendali kita dan hal yang berada di luar kendali kita. Ucapan orang lain berada di luar kendali kita, tetapi bagaimana kita menanggapinya, itulah yang sepenuhnya dalam kuasa kita. Ketika seseorang menghina kita, kita punya dua pilihan, marah dan menderita, atau tetap tenang dan menjaga martabat. Seorang stoik sejati memilih pilihan kedua. Amarah bukan musuh, ia adalah energi mentah. Bayangkan api, ia bisa membakar rumah, tetapi juga bisa memberi cahaya dan menghangatkan tubuh. Amarah pun demikian. Jika diarahkan ke hal destruktif, ia bisa merusak hubungan dan kesehatan. Tetapi jika diarahkan ke hal konstruktif, ia bisa menjadi motivasi besar. Banyak orang sukses justru lahir dari hinaan. Mereka menjadikannya bensin untuk membuktikan diri. Dalam psikologi, ini disebut resilience, kemampuan bangkit dari tekanan. Orang yang memiliki resilience tidak membiarkan hinaan mematahkan mereka. Mereka menjadikannya tantangan untuk tumbuh. Sejarah penuh dengan kisah orang yang diremehkan, lalu membuktikan diri. Thomas Edison dianggap bodoh, tetapi menciptakan bola lampu. Oprah Winfrey pernah dihina penampilannya, tetapi menjadi ratu media dunia. Marcus Aurelius difitnah politikus, tetapi meninggalkan catatan kebijaksanaan abadi. Mereka tidak membiarkan hinaan mendefinisikan siapa mereka. Mereka menulis definisi mereka sendiri melalui tindakan. Teknik praktis yang bisa dilakukan, ubah fokus, alihkan energi marah ke aktivitas positif. Ajukan pertanyaan stoik. Apakah hinaan ini masih penting 5 tahun lagi? Gunakan amarah sebagai disiplin. Bayangkan penghinaan sebagai beban latihan yang membuatmu lebih kuat. Ada level yang lebih tinggi daripada sekadar tidak marah, yaitu melihat hinaan dengan belas kasih. Orang yang menghina seringkali hanyalah orang yang sedang terluka, iri, atau tidak bahagia. Dalam psikologi, ini disebut projection, melemparkan rasa sakit batin ke orang lain.
Marcus Aurelius menulis, "Saat kamu bangun di pagi hari, ingatlah bahwa kamu akan bertemu dengan orang yang suka mengeluh, tidak tahu berterima kasih, sombong, iri, dan suka mengkhianati. Namun jangan terkejut, karena mereka seperti itu, karena tidak mengetahui kebaikan dan keburukan yang sejati." Melihat hinaan dengan empati membuat kita terbebas dari dendam. Kita tidak lagi marah, malah merasa iba. Tarik napas, bayangkan lawanmu sebagai anak kecil yang bingung. Ucapkan doa dalam hati. Semoga ia damai, semoga ia sembuh dari lukanya. Pisahkan orang dan perilakunya, benci perbuatannya, bukan orangnya. Ingat bahwa kita semua manusia, kita semua pernah salah. Latihan ini melembutkan hati dan membebaskan kita dari perang ego. Selain stoikisme, praktik mindfulness membantu kita menghadapi hinaan. Dengan kesadaran penuh, kita belajar memperhatikan emosi tanpa larut di dalamnya. Hinaan hanya lewat seperti ombak melewati karang. Neuroscience menunjukkan bahwa otak manusia punya neuroplasticity, bisa berubah melalui latihan. Jika kita melatih diri untuk tidak tersinggung, jalur saraf kita akan terbiasa tenang. Lama-lama, kebal terhadap hinaan menjadi sifat alami kita. Pedang dan api, besi ditempa dengan panas dan palu menjadi pedang yang tajam. Hinaan adalah api yang menempamu menjadi kuat. Karang dan ombak, karang tidak melawan ombak, tetapi tetap kokoh. Begitu pula hati yang bijak menghadapi hinaan. Cawan yang kosong tidak bisa diisi racun. Hati yang bebas dari ego tidak bisa disakiti oleh kata-kata. Seringkali, orang yang paling membuat kita marah justru orang terdekat, keluarga, sahabat, pasangan. Mengapa? Karena kita punya ekspektasi tinggi. Ketika mereka mengecewakan, kita merasa tersinggung. Kuncinya adalah menerima manusia apa adanya. Jangan berharap orang lain selalu sesuai keinginanmu. Belajarlah menyesuaikan hati dengan kenyataan. Dengan itu, kita bisa tetap damai meski bersama orang yang kita cintai. Jika setiap hinaan bisa kita ubah menjadi kebijaksanaan, maka kita tidak hanya menyelamatkan diri sendiri, tetapi juga memberi pengaruh pada orang lain. Kita memutus rantai kebencian, kita menyalakan lilin kedamaian. Orang lain yang melihat kita mungkin ikut berubah. Dengan demikian, kita bukan hanya menjadi pribadi yang tenang, tetapi juga sumber inspirasi bagi dunia. Hidup tanpa marah dan tanpa tersinggung bukan berarti hidup tanpa emosi. Itu berarti kita memilih untuk tidak diperbudak oleh emosi. Amarah adalah energi, kendalikanlah. Hinaan hanyalah kata, jangan biarkan ia mendefinisikanmu. Belas kasih adalah puncak kebijaksanaan. Latihan harian, mindfulness, dan stoikisme membuat kita kebal terhadap provokasi. Pada akhirnya, ketenangan adalah pilihan. Dunia mungkin tetap bising, penuh hinaan, penuh ejekan, tetapi di dalam dirimu bisa ada sebuah ruang sunyi damai tak tergoyahkan. Dan disitulah kebebasan sejati ditemukan. Ingatlah selalu, hinaan hanyalah suara, bukan kenyataan. Amarah hanyalah energi, bukan identitas. Dan ketenangan adalah hak yang bisa kita raih kapan saja kita memilihnya.